Perkenalkan, nama saya Rahmat Hidayat, kelas J, Stambul 182436. Dalam notasi asimpotik terdapat dua teorema. Yang pertama itu teorema 1, yaitu bila algoritma waktu Tn sama dengan theta dikali sama order-nya. Bila kita mencari big O-nya, kita melihat pangkat tertinggi atau polinom tertinggi. Misalkan T n sama dengan 3n pangkat 2 ditambah 4n ditambah 5. Jadi di sini kita bisa menyimpulkan bahwa big O-nya adalah n pangkat 2 karena di dalam algoritma waktu ini pangkat tertingginya yaitu n pangkat 2. Selanjutnya teorema kedua. Di sini kita mempunyai dua algoritma waktu yaitu Fn dan Gn. Untuk penjelasan pertama kita menjumlahkan, di mana yang pertama itu Fn sama dengan n pangkat 2 ditambah nilai dari Gn sama dengan big O max, yaitu n pangkat 2 n. Jadi hasilnya yaitu big O n pangkat 2. Karena di sini kita mencari jumlah yang terbesar, berarti hasil dari jumlah yang terbesar yaitu big O n pangkat 2. Selanjutnya untuk perkalian, misalkan Fn sama dengan big O n pangkat 2 sama dengan big O dan Gn big O n sama dengan big O n pangkat 2 dikali n. Berarti jawabannya yaitu big O n pangkat 2. Karena big O n pangkat 2 ini hasil dari perkalian big O n pangkat 2 dikali n. Selanjutnya yaitu kita hanya menghapus nilai konstantanya. Misalkan nilainya O si Fn pangkat 2 sama dengan big O n pangkat 2.
karena kita hanya menghapus nilai konstantanya yaitu C, berarti nilainya yaitu big O n pangkat 2. Selanjutnya yaitu keempat, misalkan kita mendapat nilai f n pangkat 2 dan kita hanya ingin mencari big O nya, jadi big O nya yaitu n pangkat 2. Untuk bisa menghitung efisiensi waktu algoritma, maka kita harus memanfaatkan teorema tersebut dikombinasi dengan aturan perhitungan. Misalkan kita mendapat nilai yaitu for i sama dengan 1 to n do, jumlahnya sama dengan jumlah tambah a statement 1. Misalkan kita mendapatkan i-nya sama dengan 7, tidak akan mempengaruhi nilai dari big O-nya, tapi yang mempengaruhi adalah jumlah statementnya. Misalkan for-nya itu sama dengan f n dan big O nya big O n. Statementnya yaitu big O 1, karena di sini statementnya hanya berjumlah 1, jadi kita menggunakan teorema 2.2 di mana big O n dikali big O 1 itu sama dengan big O n. Lanjut ke soal 2, yaitu di sini kita mendapatkan soal for dalam for yang di bawah ini kita kali dengan for yang di atas. Di sini for yang di bawah ini kita melihat ada operasi matematika mempunyai big O 1. Jadi misalkan for yang di atas ini bernilai big O n, dan for yang di bawah ini juga bernilai big O n. Di sini ada a, i, j dengan big O. J itu untuk indeksnya dan I untuk menghitung nilai for-nya. Jadi di sini terdapat 2 kali statement, yaitu big O 1 ditambah big O 1. Big O 1 ditambah big O 1, jadi for-nya dikali big O n dikali big O n. Lalu kita jumlahkan statementnya, sehingga menghasilkan yaitu big O n dikali big O n ditambah big O 1 ditambah big O 1 sama dengan
big O N pangkat 2 ditambah big O 1 ditambah 1 sama dengan big O max N pangkat 2 tambah 1. Jadi hasilnya yaitu N pangkat 2 karena di sini penjumlahan sesuai teorema 2.1. Kita lanjut ke soal ketiga. Di sini kita memberi nilai N yaitu 1 karena I bernilai 2. Jadi kita memberikan nilai W-nya yaitu F N sama dengan big O N 1. Terus kita kalikan dengan statement yang ada di soal. Lalu menghasilkan big O N. Jadi hasilnya yaitu big O N. Lanjut ke soal 4. Di sini terdapat kondisi if dengan dua statement. Di mana statement pertama terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi. Jika syarat pertama tidak memenuhi kondisi, maka dilanjut ke statement selanjutnya. Di soal pertama kita memberikan big O 1. Begitupun dengan statement kedua, yaitu big O 1. Lalu tesinya tergantung dari soal. Tesi tambah max yaitu big O 1 dan big O 1 karena di sini kita menggunakan teorema 2.1. Hasilnya itu big TC tambah max big O 1, big O 1. Lanjut teori selanjutnya yaitu exhaustive search adalah teknik pencarian solusi secara brute force pada masalah yang melibatkan pencarian elemen dengan sifat khusus. Biasanya di antara objek-objek kombinatorik seperti permutasi, kombinasi atau himpunan bagian dari sebuah himpunan. Berdasarkan definisi ini, maka exhaustive search adalah brute force
brute force juga. Selanjutnya yaitu knapsack problem. Poin pertama, persoalan. Diberikan N sebuah objek dan sebuah knapsack dengan kapasitas bobot K. Setiap objek memiliki properti bobot atau weight dengan WI dan keuntungan profit dengan PI. Bagaimana cara memilih objek yang dimasukkan ke dalam knapsack sedemikian sehingga diperoleh total keuntungan yang maksimal? Total bobot objek yang dimasukkan tidak boleh melebihi kapasitas knapsack. Disebut 1/0 knapsack problem karena suatu objek dapat dimasukkan ke dalam knapsack atau 1 atau tidak dimasukkan sama sekali atau 0. Di sini dapat kita lihat analogi bila pencuri ini ingin masuk ke rumah dengan membawa tas. Kemudian di dalam rumah itu terdapat barang-barang mewah. Di sini pencurinya harus melihat kira-kira barang apa saja yang memberikan keuntungan atau profit yang besar dan juga bobot atau weight yang pas atau sesuai dengan isi tasnya, sesuai dengan teori knapsack problem. Lanjut yaitu persoalan 0/1 knapsack dapat kita pandang sebagai mencari himpunan bagian atau subset dari himpunan N objek yang dapat dimulai ke dalam knapsack dan memberikan total keuntungan terbesar. Di sini kita lihat analogi dari sebuah tas yang memiliki kapasitas maksimum yaitu 15 kg dan terdapat 5 objek dengan masing-masing bobot 12 kg, 2 kg, 1 kg, 4 kg, dan 1 kg dengan masing-masing keuntungan yang berbeda-beda. Jadi ketika kita ingin memprioritaskan berat sesuai dengan tas ini yaitu 15 kg, maka yang kita masukkan yaitu objek 12 kg dengan keuntungan $4 dan 2 kg $2 dan 1 kg $1. Itu untuk memprioritaskan berat maksimum pada tas. Namun jika untuk memilih untuk memprioritaskan keuntungan, maka yang kita pilih yaitu objek $2, $1, $10 dan objek $2 lainnya untuk memenuhi keuntungan yang dapat ditampung pada tas. Lanjut pada solusi persoalan dinyatakan sebagai X kurung awal X1, X2 dan seterusnya. XI sama dengan 1 jika objek ke I dipilih. XI sama dengan 0 jika objek ke I tidak dipilih. Formulasi persoalan knapsack secara matematis. Di sini maksimasi F sama dengan sigma PI kali XI dengan F sama dengan sigma di mana I dimulai dari 1 sampai N dengan N-nya batasannya belum ditentukan. Lanjut algoritma exhaustive search untuk persoalan 1/0 knapsack. Poin pertama yaitu enumerasikan atau list semua himpunan bagian dari himpunan dengan N objek. 2. Hitung atau evaluasi total keuntungan dari setiap himpunan bagian dari langkah 1.
3. Pilih himpunan bagian yang memberikan total keuntungan terbesar, namun total bobotnya tidak melebihi kapasitas knapsack. Di sini terdapat contoh 4. Misalkan terdapat N sama dengan 4 buah objek dan sebuah knapsack dengan kapasitas K sama dengan 16. Properti setiap objek adalah sebagai berikut, di mana objek terdapat 4, 1, 2, 3, 4 dan bobot 2, 5, 10, 5 dan profit diantaranya itu 20, 30, 50, 10. Langkah-langkah pencarian solusi 0 per 1 knapsack secara exhaustive search dirangkum dalam tabel di bawah ini. Di sini terdapat himpunan bagian, total bobot, total keuntungan. Himpunan bagian dibagi menjadi beberapa angka, yaitu angka 1, himpunan bagian angka 1, himpunan bagian angka 2, himpunan bagian angka 3, dan himpunan bagian angka 4. Di sini terdapat himpunan bagian angka 1 dengan total bobot sesuai dengan ini, yaitu 2, profit 20, total keuntungan 20. Di sini terdapat begitupun selanjutnya. Lalu kita melangkah ke himpunan bagian 2 dan 3. Di sini terdapat yaitu bobotnya 2 dan 3 berarti 5 tambah 10, 15. Dengan total keuntungan 8 terbilang optimal karena tidak lebih dan tidak kurang dari kapasitas sebuah knapsack atau maksimal yaitu 16. 2 dan 3 berarti 15 dan profitnya sama dengan 80 yang terbilang optimal. Begitupun selanjutnya sampai di bawah. Di sini 1, 2, 3 dengan total bobot 17, itu berarti melebihi dari kapasitas dari sebuah knapsack. Berarti total keuntungannya tidak layak karena melebihi dari kapasitas yaitu 16. Profitnya melebihi dari kapasitas knapsack. Maka dari itu dapat disimpulkan dengan himpunan bagian objek yang memberikan keuntungan maksimum adalah 2, 3 dengan total keuntungan adalah 80, yaitu sebagai berikut. 2, 3 berarti total bobotnya 5 tambah 10, 15 dengan profit 30 dan 50 berarti 80. 30 tambah 50 berarti 80 dan terbilang optimal. Dengan begitu solusinya yaitu X sama dengan 0, 1, 1, 0. 0, 1, 1, 0 itu berdasarkan dengan objek yang terdapat yaitu 4 objek, 1, 2, 3, 4 dan 1 terbilang 0 dan 2 terdapat yaitu 1 dan 3 begitupun juga bernilai 1 dan 4 bernilai 0. Jadi dapat disimpulkan yaitu 0, 1, 1, 0. Sekian dari persentase penjelasan dari judul saya yaitu analisis algoritma, teorema, serta aturan perhitungan notasi asimpotik dan pembahasan kasus knapsack dengan algoritma brute force. Sekian dari persentase penjelasan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.